Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Elektrik. Di sini saya sedang membongkar handycam Panasonic dengan tipe V10 dengan media penyimpanan kaset pita atau bisa disebut dengan jenis rekaman VHS. Di sini saya sudah membongkar beberapa bagian. Mungkin nanti saya akan coba menghidupkan beberapa bagian, seperti bagian monitor ini ya, LCD-nya. Untuk keseluruhan kondisi unit ini sudah rusak. Jadi saya akan coba bongkar dan kita akan lihat bagian-bagian dalam dan sistem yang digunakan pada handycam ini. Ini untuk bagian mesinnya, main PCB. Komponennya semua sudah SMD semua. Di sini saya melihat beberapa IC drive untuk motor drive, untuk mengontrol motor ya, BLDC ataupun stepper. Dan juga di sini ada IC CPU dan juga untuk sensor kamera atau sensor CCD-nya. Ini ada beberapa main switch, on off, kemudian ini untuk bagian mic-nya, mikrofon, dan ini untuk PCB untuk autofocus dan juga selektor mode kamera ya. Kemudian ini adalah bagian viewfinder ya. Di bagian depannya bisa dilepas ya, ini seperti lensa. Viewfinder ini menggunakan jenis display CRT, display tabung ya. Mungkin nanti saya akan coba hidupkan. Ini untuk bagian mesinnya. Cara kerjanya hampir sama seperti TV tabung ataupun monitor ya, dengan jenis CRT. Dia menggunakan satu buah IC untuk processing video. Mungkin nanti saya akan cari datasheetnya. Kemudian ini untuk bagian sensor kameranya ya. Saya lepas dulu bautnya. Ini dia bagiannya. Di sini juga untuk sistemnya cukup rumit. Ada beberapa lensa di dalam yang akan dikontrol melalui motor drive ya. Di sini ada beberapa motor stepper ya, dan juga untuk sensor. Untuk sensor CCD-nya ada di bagian belakang. Ini dia ya, ada modul di belakang. Mungkin nanti saya akan buatkan video terpisah untuk bagian ini ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian mechanical. Ini adalah bagian mekanik untuk penyimpanan kasetnya. Ini adalah untuk pintu open close nya. Sini cukup unik karena semuanya mechanical ini sudah diperhitungkan agar posisi kaset itu dengan pas bisa masuk ke bagian head ya. Ini untuk contoh kasetnya ya, kaset pita. Kita bisa lihat di sini.
bisa masuk dengan lancar ya. Dan bagian pintu ini akan terhubung ke bagian kunci pada mekaniknya. Ada beberapa bagian yang saling terhubung menggunakan gear. Untuk cara kerjanya hampir sama dengan kaset-kaset radio ya, kaset tape deck yang menggunakan kaset pita. Sini ada motor BLDC, yang ini juga sepertinya BLDC, cuman saya belum tahu. Kalau yang di sini sebagai penggerak utama ya motornya, yang akan menggerakkan gear dan juga menarik kasetnya. Kemudian di samping jari saya ini terdapat dinamo DC sebagai pembuka kunci open close pintu yang tadi ya. Untuk kasetnya saya dilihat di sini ada beberapa pendorong ya untuk pembuka kunci, dan di sini terdapat sensor juga. Dan jika saya perhatikan di sini banyak terdapat sensor untuk di bagian gearnya. Seperti di sini ya, bisa dilihat. Ini juga terdapat sensor. Sensor ini berfungsi sebagai kontrol ya, sebagai indikator agar putaran tiap gear itu bisa terkontrol. Ini dia untuk posisi sensornya. Kemudian di gear yang lain juga terdapat sensor ya. Bisa diperhatikan di sini. Gearnya terdapat warna hitam itu sebagai sensornya. Perbedaan warna akan menghasilkan pulse lock pada bagian sensornya. Untuk di bagian yang lain juga terdapat sensor. Dan di bagian motor BLDC nya juga terdapat sensor juga. Sensor magnet untuk mengontrol kecepatannya. Untuk di sini ada beberapa bagian yang bisa merenggang untuk bagian kasetnya. Dan di ujung ini adalah sebagai sensor untuk pembacaan kaset, yaitu untuk bagian head. Mungkin dulu teman-teman pernah servis radio ya yang menggunakan kaset dan menservis bagian head ataupun sensor pembacaan kasetnya. Cara kerjanya juga hampir sama ya. Dan untuk alat ini saya juga belum tahu ini fungsinya untuk apa. Bentuknya silinder ya. Mungkin ini juga untuk sensor. Kaset bisa diputar di sini. Dan di sini terdapat magnet. Ini bagian dalamnya ya. Terdapat beberapa lubang di sini. Dan juga ada komponen ya. Dan di sini terdapat lilitan. Ada beberapa lilitan yang akan terhubung ke komponen tadi. Ini sepertinya untuk wireless tegangan.
Jadi dia akan mendapat tegangan dari motor bawah ya, sini nih. Karena di sini terdapat lilitan juga. Mungkin alat ini yang berfungsi sebagai penyimpan ya, penyimpan data untuk ke pita kasetnya. Di sini terdapat PCB di bagian bawah dan juga terdapat magnet. Untuk susunannya cukup kompleks. Ini untuk bagian magnetnya. Dan di sini untuk bagian PCB-nya, jika saya amati, ini seperti motor BLDC. Jadi lilitannya ini untuk bagian layoutnya berbentuk spiral, menyerupai dengan motor ini ya, BLDC. Pengganti lilitan. Jadi untuk layoutnya berbentuk spiral. Untuk bagian ini saya rasa cukup rumit juga. Selain motor BLDC nya, dia juga ada sistem wireless untuk tegangannya. Kemudian kita ke bagian headnya, sensor pembaca pita kaset ya. Di sini dia bisa bergerak atas bawah ya untuk menjepit pita kasetnya. Saya akan coba lepas sensornya. Untuk headnya ini ukurannya cukup besar ya, agak panjang dia, berbeda dengan untuk radio, karena di sini bukan audio saja, melainkan juga sebagai pembaca data video. Ini bagian yang halus ya, bagian atas yang akan bersentuhan dengan pita kasetnya. Sini untuk kaki pinnya terdapat beberapa pin. Mungkin sampai sini dulu untuk video bongkar-bongkar saya. Mungkin beberapa bagian akan menyusul di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.